istirahat, belum mandi, yakin? Oke, jadi kita semangat Bapak Ibu. Kita sekarang menuju ke tempat makan siang. Dan ini adalah Kairo, kota Kairo, Egypt, Mesir, Kairo. Kota Kairo. Sekarang kita berada di benua apa? Kalau jawab, saya kasih uang. Saya ada uang Mesir. Kalau Bapak Ibu jawab, saya kasih uang Mesir. Mesir berada di benua apa? Mesir berada di Antartika. Antartika. Mesir berada di benua apa? Afrika. Afrika? Iya. Tidak. Oh, apa dong? Eropa? Mustahil. Mustahil. Ayo cepat jawab, dapat tadi ya. Mesir itu seperti negara Turki, Bapak Ibu. Turki. Mesir itu seperti negara Turki, berada di Mesir itu seperti negara Turki, seperti negara Turki. Panas udaranya. Hah? Panas sekali udaranya. Negaranya panas. Ayo, tidak mungkin ada di Eropa. Iya. Berada di Afrika Utara. Ya benua ya Afrika lah. Afrika dan oke. Asia. Ayo, ayo. Oke, thank you. Dapat uang. Bapak Ibu, Mesir terdiri dari 26 provinsi. Ini uang disimpan baik-baik ya. Karena pada akhir perjalanan saya ambil lagi. 10 apa nih? 10 dolar. Mesir berada di Afrika dan Asia. Mesir terdiri dari 26 provinsi. Believe it or not, this one is not the original one, 6th century, but it's 12th century. Main streets in such an area, ladies and gentlemen, were glowing. My name's Ryan. Ikan? Iya. Then have the Jewish synagogue, and this will be like the end of the Para un lugar sagrado onde proibido falar dentro, um lugar onde estive a Sagrada Família. Uma acredita. Agora aqui estive com guarda da agora a gente Mereka dari Palestina.
melihat, karena ini tempat wisata umum Bapak Ibu. Ini adalah tempat wisata umum. Jadi semua orang bisa datang ke sini. Mesir dikuasai oleh Fir'aun dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai tahun 300 sebelum Masehi. Sebelum. Tahun 300 sebelum Masehi Mesir dijajah Yunani sampai tahun 300 tahun 30 setelah Yesus. Tahun 30 Yesus wafat di kayu salib. Yesus punya berapa rasul? 12 rasul. Berapa murid? 70 murid. 70 murid dan 12 rasul. Mereka pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Yang datang ke Mesir adalah Rasul Markus. Dan Markus bukan dari 12 rasul. Markus dari 70 murid. Dan Markus yang menulis satu dari 4 Injil. Ya, Markus bukan dari 12 rasul, dia dari 70 murid. Markus lahir di Libya, tinggal di Israel, dan datang ke Mesir setelah Yesus wafat di kayu salib. Dia datang dari Israel ke Mesir. Waktu itu tahun 30 Yesus mengutus murid-muridnya. Rasul Markus sampai di sini tahun 61. Tahun 61. Dan tahun 61 Mesir dikuasai oleh Roma. Belum ada agama Kristen di sini. Roma, Italia, dan Mesir adalah wilayah yang mengikuti kerajaan Roma. Jadi Roma memutuskan atau tidak mengakui agama Kristen. Roma itu mereka menyembah berhala. Jadi waktu itu Mesir belum mengenal agama Kristen. Rasul Markus datang ke kota Alexandria di Mesir dan dia memberitakan Injil, tapi tidak bisa dia memberitakan Injil di seluruh Mesir. Kemudian juga kalau ada orang Kristen atau jadi orang Kristen itu dibunuh oleh Kaisar Roma karena tidak boleh ada agama Kristen di Mesir tahun 61. Rasul Markus berjuang sampai tahun 68, tapi dia memberitakan Injil di beberapa tempat di Mesir. Dan tahun 68 Kaisar Roma dengar bahwa Rasul Markus memberitakan Injil di Mesir. Jadi Kaisar Roma membunuh Rasul Markus dan dia dikuburkan di kota Alexandria. Kuburan dia sekarang ini menjadi gereja pertama di seluruh Afrika. Dan setelah Rasul Markus memberitakan Injil, itu adalah orang Kristen pertama menerima agama Kristen itu tahun 61 di Mesir. Dan setelah itu mulai ada agama Kristen di Mesir. Itu abad pertama. Abad kedua masih susah juga tidak ada agama Kristen di Mesir. Tapi ada minoritasnya. Abad kedua, abad ketiga tahun 313 ada kaisar namanya Konstantin. Pernah dengar? Konstantinopel. Dia menerima Yesus dan dia menjadi orang Kristen dan dia mengakui agama Kristen. Sehingga dari tahun 313 abad ketiga sampai abad keempat mereka mengakui agama Kristen atau kaisar itu mengakui agama Kristen. Sehingga abad keempat itu Mesir ini menjadi negara Kristen karena Rasul Markus dan Kaisar Konstantin yang mengakui agama Kristen. Dan ketika Mesir menjadi negara Kristen abad keempat, kami mendirikan gereja di Mesir, mendirikan banyak gereja di Mesir abad keempat. Apakah ada gereja di Mesir dari abad keempat sampai sekarang? Ini adalah gereja dari abad keempat. Itu sebabnya saya menjelaskan untuk Bapak Ibu dari awal sampai abad keempat. Yesus lahir di Bethlehem, itu kita sudah tahu. Dari Bethlehem setelah Yesus lahir ada masalah terjadi dan Raja Herodes mau membunuh Yesus. Kemudian Matius pasal 2 ayat 13 ada tulisannya Yesus menyingkir ke Mesir
Malaikat Tuhan menampakkan kepada Yusuf dalam mimpi dan bilang kepada Yusuf, kamu harus ambil anak itu serta ibunya dan lari ke Mesir. Mereka berangkat keluar dari Israel bertiga. Yesus, Yusuf, Maria. Mereka keluar dari Israel. Dari Israel ke Mesir, dari Israel ke sini, jauh lebih dari 800 kilo. Hampir 1000 kilo. Perjalanan tidak ada jalan aspal. Mereka keluar dari Israel melalui padang gurun. Tuhan menyertai mereka, Tuhan menjaga mereka sehingga mereka tiba di tempat ini. Ketika Yesus datang ke sini belum ada gereja. Ketika Yesus datang ke sini belum ada gereja. Yesus, Maria dan Yusuf, mereka keluar dari Israel, mereka jalan kaki dan mereka tiba di tempat ini. Gereja ini dibangun pada abad ke-4. Yesus ke sini abad pertama. Ketika Yesus datang ke area ini belum ada gedung gereja ini, tapi ada gua. Yesus disembunyikan di dalam gua yang ada di sini abad ke-1. Setelah 300 tahun kemudian kami anggap tanah ini, tempat suci. Kami mendirikan gereja di atasnya. Setelah 300 tahun kemudian, jadi asal usul tempat ini dari abad pertama. Setelah 300 tahun kemudian kami mendirikan gereja di atas gua yang ada di bawah kita sekarang ini. Jadi sekarang kita bilang gereja ini namanya Gereja Keluarga Kudus. Kenapa kita bilang Gereja Keluarga Kudus? Karena di bawah kita di sini, nanti saya akan ajak Bapak Ibu masuk di dalam dan kita akan melihat di dalam ada sumur tempat yang dimana Yesus minum air saat masih kecil. Lalu kita akan turun tangga sedikit melihat gua keluar dari pintu yang di depan kita itu. Jadi di bawah tangga ini, persis di bawah tangga ada gua. Kita akan masuk, saya akan antar Bapak Ibu. Kita melihat gua dan gua itu dari abad pertama. Ketika Yesus ke Mesir mengungsi di tempat ini selama 4 bulan. Hampir 4 bulan. 4 tahun di seluruh Mesir berpindah-pindah dari tempat ke tempat lain. Dari umur 2 tahun sampai umur 6 tahun. Raja Herodes mati, Yesus kembali ke Israel. Jadi Yesus tinggal di sini 4 tahun. Kita bilang ini berhubungan dengan perjalanan rohani kita. Jadi yang tadi saya jelaskan untuk Bapak Ibu itu adalah informasi sejarah. Yang terakhir saya jelaskan ini rohaninya. Bahwa kita datang bukan untuk melihat gedung gereja, tapi tempat ini sudah ada di dalam Alkitab. Itu yang saya sudah jelaskan di dalam bes, bahwa kita selalu dengar cerita, kita selalu baca cerita, tapi kita belum melihat. Hari ini kita melihat sama-sama. Jadi iman kita kuat, kita lebih mengerti, kita lebih tahu, kita lebih percaya, kita lebih yakin. Ya, karena kita biasanya ragu-ragu, saya tidak melihat, saya tidak bisa percaya, kita bisa lebih yakin, lebih mengerti tentang perjalanan kita. Saya jelaskan di dalam bes kenapa Mesir ada di dalam acara kita. So Jesus Christ, Virgin Mary used the water from here to drink water. So they stayed here for about 3 months. Yeah, they stayed under the ground. Let me show you something that's very interesting before you go, because I want to make it empty. So right here we have another altar. So the church here has 5 altars. Oh, Yesus tinggal di daerah sini, tinggal di Mesir 6 tahun, 4 tahun. Di sini 4 bulan ya. Di sini cuma 4 bulan. Tapi tadi dia bilang Itu 3 bulan. hah? Tadi dia bilang berapa? Basement ya? Memang gua ya? Pada saat itu mungkin ini goa.
Yeah, but this is such a. Let's go this way. That's so popular. Ini tempat yang sangat bersejarah. Dari dulu sampai sekarang. Tempat bersejarah. Toilet. Tempat yang paling dibutuhkan, paling penting. Boleh. Tapi lagi udah ambil. Jadi ini namanya gereja gantung atau tergantung, gantung ya. Itu hanging dalam bahasa Inggris hanging church. Kalau di seluruh dunia ada dua, satu di Mesir, satu di Roma, Italia. Kalau di Mesir hanya ada satu gereja yang dikasih nama gereja gantung. Dan juga gereja ini terkenal bukan hanya karena namanya gereja gantung, tapi karena di dalam gereja ini abad ke-10 ada mukjizat terjadi. Bunda Maria pernah menampakkan dirinya di satu tiang yang dibungkus plastik. Kalau warna tiang di sini semua putih, kecuali ada satu tiang yang dibungkus plastik. Di depannya itu, depan tiang ada lukisan atau semacam gambar Bunda Maria. Dan itu tidak dilukis oleh orang, tapi alami. Ketika Bunda Maria menampakkan dirinya di tiang tersebut, gambarnya muncul sendiri dan kelihatan dari abad ke-10 sampai saat ini. Jadi orang kalau datang sudah tahu ini semua tiang warna putih, kecuali ada satu tiang yang ada gambar, itu adalah gambar Bunda Maria. Jadi gereja ini terkenal sebagai gereja gantung, kemudian juga berhubungan dengan penampakan Bunda Maria. Selain itu gereja ini ada dengan gambar yang di sekitar kita. Ini gambar murid-murid Yesus, gambar juga martir, orang yang mati karena nama Tuhan. Gambar mereka ada tulang-tulang Iya, yang ada plastik ya. Relikwi. Tahu relikwi? Kata relikwi atau tulang-tulang orang suci martir. Ini di dalam gereja kalau kita lihat ada tulang yang isinya kain merah, bisa lihat sebelah kiri Bapak Ibu. Di dalam kain ini ada tulang-tulang mereka, mungkin tangan mereka, kaki mereka. Ini siapa? Mereka martir yang dibunuh oleh Kaisar Roma abad pertama, kedua, ketiga, dan tulang-tulang mereka tersisa dari tubuh mereka masih ada sampai saat ini. Di dalam gereja ada doa syafaat, biasanya orang Kristen datang doa syafaat dan ini melambangkan bahwa kita dari awal mewarisi budaya, tradisi, pengertian, memproses atau tubuh diawetkan. Itu ada cara yang orang lain tidak tahu. Nanti besok saya akan cerita kepada Bapak Ibu bagaimana cara memproses. Pak Zia, kita mau berfoto grup di Oke.
buat penyangga gereja. Iya, betul. Amin. Lanjut. Sebentar. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, kedengaran suara saya ke belakang? Saya bacakan satu ayat saja karena kita udah mau sampai. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Ini dasar kita pagi hari ini berjalan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ingat ya, hidup dan mati dikuasai. Jadi nanti di gereja sampah saya akan berbicara mengenai hati, mulut, dan pikiran. Tapi saya dasari di sini, hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi hati-hati memperkatakan hal-hal yang negatif. Perkatakan yang baik, perkatakan yang benar, khususnya dalam doa buat diri kita, buat keluarga kita yang ada di Indonesia. Amin. Dan perjalanan kita ini. Amin. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Saya minta kita berdoa, saudara yang sakit taruh tangan saudara di bagian tempat yang sakit. Kalau ada yang sakit, taruh tangan saudara di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat dan berjalan dengan bersama Tuhan. Dan pagi hari ini aku minta penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas kami. Dan kami semua menjaga lidah, mulut, dan bibir kami di hadapan Tuhan. Karena ucapan kami adalah doa kami terjadi atas kami dan keluarga kami. Kalau ada yang sakit di antara kami, di dalam nama Yesus, roh sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Virus, kuman, bakteri, bibit penyakit yang mematikan, kami tolak dari tubuh kami. Tubuh kami bait Allah, bukan tempat penyakit. Sudah ditebus dengan darah yang mahal tubuh kami. Tubuh kami untuk memuliakan Tuhan. Yang sakit berkata aku sembuh, yang lemah berkata aku kuat. Oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan pimpinan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai dan selalu memberi kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Bis kami ini, supir kami ini Tuhan sertai. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tour guide kami, berkati Tuhan Mas Amir, biar Tuhan memberi hikmat untuk menjelaskan semua penjelasan buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya melihat muka Bapak Ibu berbeda dengan kemarin. Kalau kemarin saya melihat ibu-ibu jujur ya, kelihatan umur 70. Tapi saya melihat ibu-ibu hari ini maksimal 35. Kemarin saya melihat bapak-bapak kelihatan umur 70 lebih. Hari ini saya melihat mereka 80 lebih. Kenapa begitu marah? Bahasa kita gereja sampah. كاميرا aku udah ambil shower خلص alhamdulillah. Ayo kita foto pasang. Apakah masih ada yang belum datang? Sudah. Oke. Tanggal 24 bulan Oktober 2024. Dan di sini kami di Mesir, di piramid aman, terkendali karena Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Hari ini di tanggal 24 Oktober kami berada di piramid dan hari ini piramida sangat ramai sekali. Pan, piramidnya di sebelah sana. Oh, udah. Aduh, makasih, terima kasih. Kita mendekati batu piramid ini. Boleh dong. Oke, tahan. Ini ya. 1, 2, tahan lagi 1, 0,61 kali, tahan. Yang nempel. Oke. Yuk, mari Pak. Tapi nanti yang di sini tak cut. Yang di sini tak cut. Halo. Boleh dong, $2 ya. Oke. Panorama, ya, kecil untuk istri. Lalu kita akan maju, kita akan pergi ke perhentian nomor 2 namanya panorama, dan di panorama ya kita akan ambil foto-foto ya. Ini buat siapa piramidnya? Ini untuk anak. Ya, Raja Cheops, ayah mereka namanya Cheops. Yes, kita sudah ada di perhentian yang kedua ya. Setelah piramid di bawah, kita datang ke sini. Ya, kita datang ke panorama. Ini adalah panoramic view bersama grup Nazareth Tour. Hari ini tanggal 24 Oktober bersama grup Nazareth. Luar biasa, semua terkendali, semua aman, grup senang, semua luar biasa. Saya dari area piramid. Undang Bapak Ibu untuk datang ke sini menikmati berkat Tuhan di Mesir dan di Israel. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Om Tata diam. Foto dulu sih ya. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Hanya foto, only foto, eh. Ini madam. Terima kasih ya. Gini. Satu. Gini dulu. 1, 2, 3. 1, 2. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Lagi diulang enak banget. Yang lagi. Bersukaria. Kita akan mulai ibadah. Izinkan hari ini saya yang memimpin. Oke. Kita harus mengingat bahwa dalam hidup kita ada dua hal. Yang pertama yaitu manusia jasmani kita yang selalu kita perhatikan ya. Kalau lapar kita tahu kapan kita harus makan. Tetapi di samping itu yang paling utama adalah manusia roh kita. Nah, saat ini kita ada dalam perjalanan rohani di mana kita mengisi manusia roh kita. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, amin. Sehingga ketika kita pulang, kita harus menjadi seseorang yang berbeda. Ya, amin. Kita harus berbeda. Yang sakit, kita iman menjadi sembuh dalam nama Yesus, ya. Jadi oleh karena itu dalam setiap ibadah kita tidak hanya sekedar ibadah, tetapi benar-benar kita menghadirkan Tuhan di tengah ibadah kita. Amin. Mari kita akan nyanyikan pujian nomor 19. Dari semula telah Kau tetapkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan yang sudah menetapkan kita, rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Amin. Ya. Jadi ini berputar di padang gurun. Aduh. Dan mohon maaf nyanyinya agak maksa Pak ya. Happy anniversary. Iya. Makasih. Iya. Aku wish dulu kan, Bang.
Opung nggak happy anniversary? Enggak, dibuka dulu tuh. Ayo. Ya, ya. Ini bawahnya bener nggak? Aku takutnya. Nah, miring dia ya. Miring dipegang gini aja. Kamu yang pegang. Iya. Yang Bawanya dari Afrika nih. Iya. Silakan ya. Sister sini. Aku record sister sama. Iya benar, aduh, luar biasa. Berdoa dulu. Anniversary ini hari-hari ke depan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa mereka. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini anniversary Pak Iso dan istri. Kami berdoa tambah mesra, tambah diberkati Tuhan, tambah sehat, tambah semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan, melayani Tuhan, diberkati anak-anaknya, diberkati usaha pekerjaannya, apa yang dikerjakan tangannya dibuat Tuhan berhasil. Janji Tuhan mereka naik bukan turun. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas mereka. Kasih karunia Tuhan turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap niat orang jahat, rancangan orang jahat terhadap mereka kami tolak dalam nama Yesus. Setan iblis tidak berkuasa atas keluarga mereka karena keluarga mereka ada Yesus dan Yesus selalu bersama-sama dengan mereka. Kasih karunia Tuhan turun atas mereka. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami serahkan baik saudara istri dan serta keluarga di dalam tangan Tuhan. Biarlah penggenapan janji Tuhan terjadi atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa. Ayo sama-sama. Ini bebas loh, mau dipakai mau nggak silakan loh ya. Jaket Sinainya bebas, kalau mau pakai silakan. Yang penting nyaman aja. Yang penting nyaman aja, jangan dipaksain. Ya nanti di situ aja. Nasaretur, puji Tuhan. Pejuang Sinai, haleluya. Foto satu kali, yuk. Semuanya kelihatan sini yuk. Merapat. 1, 2, 3. Sekali lagi. Wah video, sorry. 1, 2. Terima kasih. Yuk, sehat-sehat ya. Ya, siap-siap. Ya, ini di itu. Yuk. Dadah bro. Oh. Bisa tukar. Sampai jumpa. Jaga kesehatan ya. Hati-hati loh ya, hati-hati ya. Atur nafas yang semangat.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Ibu Mariani berulang tahun. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, iman yang hidup, pengharapan yang hidup kepada Tuhan, dan hidup tampil berbeda dari orang yang tidak mengenal Tuhan, dan dia berdampak di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja dan lingkungan. Dan Tuhan terus menambahkan pengurapan dan kuasa otoritas dalam hidupnya, supaya hidup ini membawa jiwa datang kepada Tuhan. Engkau berkati anak cucunya, berkati usaha pekerjaan tangannya, berkati keluar masuknya. Janjimu digenapkan, dia naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Janji-janjimu tergenapi dalam seluruh hidup ibu ini. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia dan anugerahmu dalam hidupnya hari ini. Tambah besok, tambah minggu depan, bulan depan, tahun depan, kami melihat dampak kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidupnya. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas ibu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ibu pegang kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Di sini aja boleh, udah di sini aja, di sini aja, di sini aja, deh, bersih, bersih. Aku salaman dulu, selamat ulang tahun. Sehat luar biasa. Sehat ya Bu. Hati-hati senggol, hati-hati senggol. Keluarga semua, saudara tetangga kalian diberkati Tuhan dengan belas kasihnya yang luar biasa. Kami pun demikian. Bagaimana kita selama ini sama Pak Polisi yang mengawal kami selama ini? Terima kasih banyak. Tidak disangka Pak Polisi hadir bersama dengan kami beberapa hari ini, dan driver. Begitu cintanya kalian sama kami. Selama ini kami tidak terbayang bertemu dengan orang-orang baik pilihan Tuhan. Sungguh tidak terbayang. Saya tidak menyangka di usia 72 tahun saya bertemu dengan orang-orang baik dari Mesir. Saya tidak pernah tahu orang-orang Mesir. Tapi ternyata aku dipertemukan Tuhan dengan kalian. Tuhan sangat baik mempertemukan kita di dalam kasih. Bagaimana kami tertawa selama ini beberapa hari ini. Tambah awet muda. Sukacita itu kami rasakan, dan ini akan kami ceritakan kepada keluarga, dan nanti juga kami rekomen Nazaret begitu membuat kami bahagia dan mencari tim dari Mesir yang bisa membahagiakan kami di perjalanan kami. Oke. Ya. Aduh, beban kali lah itu. Beban kali lah itu. Berkat untuk Bapak ini kamu. Gitu. Salam. Jangan dinilai dengan jumlah, tapi nilailah bagaimana perasaan kami kasih sayangnya. Begitu, tidak ternilai kasih sayang kalian memberikan kami kebahagiaan beberapa hari ini. Sungguh pertemuan yang tidak disangka tapi membuat kami sukacita. Iya, sangat sukacita. Gak terbayang di usia 72 tahun saya bertemu dengan orang Mesir yang baik. Oke? Oke. Mana ininya? Di tangan sendiri. Oh, iya. Di tangan sendiri. Ada di tangan sendiri. Tolong dibagi dengan sukacita. Jangan dinilai dengan jumlah. Ya, Tuhan memberkati dan keluarga juga. Ya. Terima kasih. Sangat berterima kasih. Kita nyanyi. Oke. Terima kasih.
Terima kasih Opung Besti. Foto. Oh, jadi Opung ini dia waktu Cipiki pasti ingat foto dong. Opung Besti, Opung Besti. Aduh. Jangan beka. Jangan mati kebahagiaan kita di Mesir, perpisahan dari Mesir ke Israel. Yang pertemuan hari ini. Oma awet muda nanti 10 tahun karena sudah cium 3 laki-laki dari Mesir. Mudah-mudahan 2 tahun lagi kita bertemu di dalam kasih Tuhan ya. Saya mau ikut lagi. Saya mau ikut lagi. Ya. Lagu-lagu yang happy kita nyanyikan. Oke, boleh. Nanti. Ini karena pasti ada sesuatu yang mau disampaikan sama Amir ya kepada kami semua di sini atau tidak ada? Kasihlah 1 kata 2 kata. Iya, 1-2 patah kata ya. Jangan dilihat isinya, tapi nominalnya, bro. Ya. Halo. Please say something, bro. Bapak Ibu, Bapak Ibu, mau saya ngomong apa Bapak Ibu? Terima kasih Oma ya, Tuhan memberkati. Biasanya untuk orang Mesir, terutama yang friendly, waktu perpisahan tidak suka. Ya, waktu perpisahan tidak suka. Jadi susah. Tapi Bapak Ibu, saya mewakili juga tim kami. Saya mewakili Bro Ibrahim. Kami juga merasa ini bukan pekerjaan, tapi ini adalah pelayanan dan kami sudah menjadi seperti satu keluarga. Pasti kita akan bertemu kembali, ya. Pasti kita akan bertemu kembali dan saya harap semua yang Bapak Ibu mengalami di Mesir diceritakan kepada teman-teman kita, ya, diceritakan kepada teman-teman kita dan juga saya berharap saya dan Ibrahim bisa ke Indonesia, Bapak. Amin. Boleh semua. Tapi saya takut. Saya dan Ibrahim ke Indonesia, Bapak Ibu pura-pura tidak kenal. Apakah itu akan terjadi? Yakin? Yakin. Orang Indonesia ramah. Dikasih makan? Dikasih. Saksa? Bakso? Gado-gado? Oke. Selamat datang. Buat apa susah untuk tak ada gunanya. Buat apa susah itu tak ada gunanya. Kapan kita berjumpa lagi. Kapan kita berjumpa lagi. Mungkin besok.